jantung manusia ini ada 3 maqam. Maqam kebaikan, uluhiyah, maqam hawa nafsu, keburukan, kejahatan, takabbur, maqam adami yang membezakan kita dari binatang manusia. Maqam ini pun masih lagi zahir kalau dilihat secara bentuk. Di dalam yang terlihat ini ada yang tidak zahir, dia merupakan rasa, bukan lagi materi tetapi rasa. Ada rasa ketidakmauan, kalau itulah jenis takabburnya tadi, ketidakmauan mengakui kebesaran orang lain. Rasa, sepanjang rasa itu masih lagi ada di dalam, orang ini tidak akan pernah dapat disembuhkan dari takabbur. Sepintas terlihat dia mau, itu karena dipaksa, efeknya saja yang berhenti, tapi di dalam tidak. Yang dapat melumpuhkan ini hanya ada satu, dibawa orang ini kepada yang maha, ditunjukkan kepadanya banyak-banyak yang hebat, supaya dia tengok dia adalah kecil. Itu makanya zikrullah bermasalah lagi. Ada orang la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi fikiran tak hadir. Ini pun bermasalah. Kenapa ada orang berzikir mantap tetapi takabburnya jalan terus, ujub, sum'ah seperti yang disebut, jalan terus? Kenapa? Ini pun bermasalah. Jawabnya, subhanallah, 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 itu bukan zikir. Pada hakikat itu bukan zikir. Sama dengan penyakit tadi, gayanya tak mau menerima kebesaran orang lain, itu bukan takabur, itu efek daripada takabur. Siapa yang hendak mengobati takabur, bukan itunya yang diubat, bukan dipaksa orang ini mengikuti kebesaran orang lain tadi sehingga dia tak berdaya, bukan. Yang menyebabkan dia tidak mau menerima kehebatan orang lain tadi, rasa. Ini pun seperti itu juga. Di dalam hati manusia ada rasa yang kita panggil dengan inayah. Ditolong Allah, manusia itu menggunakan akalnya mengakui kebesaran Allah. Di situ bercampur dengan ikhtiar, diusahakan, dilatihkan, dibiasakan melihat kebesaran Allah. Terbiasalah melihat kebesaran Allah, maka akan menjadi kecillah dirinya, menjadi kecillah diri orang lain, menjadi kecillah orang yang besar sana, orang yang berpangkat tinggi, orang yang berkedudukan, berkekuatan, menjadi kecil dibanding Allah. Karena terbiasa dia melihat Allah dengan kacamata hidayah. Kemampuan orang terbiasa melihat itu namanya inayah, pertolongan Allah. Maka isyarat para ulama, ad-dawam ala dzikir, banyakkanlah berzikir. Kenapa tak banyakkanlah menghidupkan yang di dalam tu? Karena itu sulit difahami. Sebenarnya banyakkanlah menghidupkan yang di dalam, menarik ingatan, pemahaman, mengakui kebesaran Allah. Itu sebenarnya yang dimaksud, bukan berzikir. Tapi karena itu sulit untuk disampaikan, ambil sampelnya saja, zikir. Lalu orang kalau hanya berzikir dengan bibirnya saja, itulah yang terjadi di luar sana. Zikir jalan terus, takabbur, dusta, tipu, jalan juga.
Apa yang koslet? Yang koslet adalah karena hakikat perintah berzikir itu bukanlah pada la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu qiraah namanya. Itu namanya membaca. Zikir itu adalah maunya akal sehat mengata la ilaha illallah. Maunya akal sehat. Akal sehat itu apa? Akal sehat adalah ambang sadar makhluk di mana dia adalah makhluk yang sana khalik. Itu akal sehat. Makanya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam Al-Hikamnya ditanya, mana batas manusia ini yang sudah sampai dikatakan gila? Mana batasnya? Imam Ibn Athaillah menjawabnya, sudah gila manusia itu kalau sudah samar bagi dia mana wilayah dia, mana wilayah Tuhan. Dah gila dia. Maka takabur adalah gila, kegilaan. Efek dari kegilaan seseorang dalam ilmu yang batin bisa bernama takabur, bisa bernama ujub, riya, sum'ah, kazzab, khianah dan lain-lain. Jadi kalau begitu imam, lebih banyak orang gila lah. Iya, lebih banyak orang gila di dunia ni. Macam mana? Mau kita setuju lebih banyak orang gila di dunia ni daripada yang tak gila? Tak mau kita setuju. Makanya Al-Hikam, para ulama, adab para ulama, sebelum Al-Hikam dikaji dulu yang lebih simple, yang lebih ringan, yang lebih rendah. Dikaji dulu Minhajul Abidin, dikaji dulu apa namanya itu, Riyadhus Shalihin, lepas itu dikaji dulu Ihya'ul Ulumuddin, barulah dikaji Al-Hikam. Orang sekarang langsung lompat kelas terakhir, belum pernah membaca Awaik di Minhajul Abidin, langsung Al-Hikam. Bermasalah jadinya kita terjebak mengkaji sesuatu yang kita tak faham. Itu pun satu masalah itu. Kembali kita dulu, perintah pertama bagi kita, ada penyakit di dalam badan kita ni, dia dari jenis golongan penyakit batin. Antara lain nama-nama penyakit itu ialah al-kibir, takabbur, mana tadi? Takabbur. Yang kedua ujub, penyakit batin juga lah itu ya. Macam mana ujub? Ujub kalau di Indonesia kan heran kepada diri sendiri. Macam mana orang heran pada diri sendiri? Sebenarnya bukan heran sebab tak tahu, heran karena sukacita, heran karena bangga. Boleh tahan juga saya ni kenapa boleh saya jadi juaranya ya? Ujub ini penyakit batin. Ujub ini pun efek. Akar penyakit ni bukan pada kenapa boleh saya hebat sendiri ya? Bukan itu akar penyakit. Itu efek muara.
Kalau nak mengubatnya, jangan suruh orang yang selalu heran pada diri sendirinya ni, jangan suruh berhenti. Berhentilah bercakap macam tu, berhentilah. Tidak akan sembuh. Menyembuhkannya, cari ke dalam. Napa orang ni ujub, heran pada diri sendiri, bangga pada diri sendiri, orang lain kecil, saya je besar. Napa? Karena di dalamnya ada penyakit gila. Gila ialah apa tadi gila? Tidak tahu mana batas kehambaan seorang hamba, mana wilayah Khalik, tak tahu dia. Jadi kalau begitu, ilmu tauhid dong mengobatnya. Ilmu tauhid juga ujung-ujungnya. Orang yang faham wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu binafsih, wahdaniyat, qudrat. Apa dulu qudrat? Segala yang ada pada makhluk ni ibarat sebuah jala, supaya mudah dulu memahaminya. Macam jala, satu je tali, daripada tali satu ni lah menjadi banyak tali. Kekuatan yang dimiliki makhluk, yang dimiliki manusia, yang dimiliki jin, malaikat, yang dimiliki angin taufan, kekuatan yang dimiliki besi, yang dimiliki air, ombak, gempa, semua kekuatan adalah kekuatan yang diberi Allah. Mereka tak punya kekuatan. Api mampu membakar ketika Allah perintah, hei api, yang ni jangan kau bakar. Jadi apa ku bikin ya Allah? Sejuk je, sejuk, jangan membakar. Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Dibawalah orang penyakitan ni, yang ujub ni ke sini, dilatihkanlah ini, berulang-ulanglah, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, sehingga terbiasa dia melihat kalaupun ada kelebihan pada dirinya, dititipkan Allah. Tak sedikit pun ada kehebatan. Orang yang terbiasa dengan itu tidak terjejas. Orang ni kalau dikasih Allah pun kelebihan, tak jadi ujub dia. Kalau dikasih Allah pun ketinggian, kemuliaan, kepangkatan, kehormatan, tak jatuh. Dia terbiasa melihat, bukan saya punya, ini yang kau bagi wahai Allah, terima kasih ya Allah. Kepada Allah, kepada makhluk tak ada hebatnya saya, dia bagi kepada makhluk. Orang ni menyembuhkan dirinya dari penyakit ujub. Jalankan seperti itu untuk yang selain. Yang ketiga, apa jenis penyakitnya tadi Ustaz? Riya. Di badan kita ni tuan-tuan ada penyakit riya. Semula jadi itu karena kita punya nafsu, dibekali nafsu. Ada riya. Apa itu riya? Contohnya macam mana riya? Membikin suatu kebaikan supaya mendapat pujian. Masalah itu. Ketika kurang dipuji orang, macam mana? Kita berharap 100 orang memuji, tahu-tahu hanya 10 orang je memuji. Macam mana? Pedih dalam. Alah, mestinya 100 lah paling tidak puji, ini 10 orang puji. Pedih dia. Ketika 100 orang puji, macam mana? Wow. Macam mana? Ada di dalam tak? Katalah ada. Macam mana ini? Di dalam kitab kita ni, di dalam kajian kita ini penyakit. Karena kitab ini, kitab mutawassithah, sederhana, tidak sampai diponis gila. Tapi di dalam Al-Hikam, ini kegilaan. Gila, orang ni gila. Orang gila mesti diubat. Dan mengubat orang gila mestilah serius.
begitu. Tapi di kitab ini tidak dikonotasikan ini gila, karena kitab kita ini mutawassit. Ini terjemahan daripada Ihya'ul Ulumuddin. Ini intisari Syiarus Salikin, ini ialah intisari daripada Ihya'ul Ulumuddin. Tapi sistem pengobatannya dalam jurusan yang sama. Riak tadi itu yang kita terasa mestinya pujilah semua. Itu bukan penyakit. Bukan itu asli penyakit. Itu hanya efek. Kalau nak mengobatnya bukan yang itu. Yang mengerjakan itu ada di dalam. Apa itu? Rasa. Ada rasa. Itulah yang dikatakan dalam bahasa lain, sudah lewat kita kaji dahulu, setengah tahun yang lalu mungkin, kita panggil itu namanya an-nafs atau roh. Ingat lagi, yang bekerja mengatakan mestinya 100 orang puji, ini 10 orang jahat, orang ni degil, orang ni. Yang kecewa tu, itu namanya an-nafs. Itu yang mau diubat. Cara mengubatnya, fa'akthiru minat tahlil wat tazkir, kata Rasulullah. Banyakkan kamulah berzikir, tahlil, tazkir, zikir. Yang dimaksud dengan banyakkan berzikir, mengingat, bukan qiraah. Karena ucapan bibir yang tanpa diresapi, direnungi hati, itu barulah qiraah. Subhanallah, 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 astaghfirullah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu baru lagi qiraah. Yang dituntut itu az-zikir. Az-zikir itu ialah pengakuan di dalam hati. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Mari kita dekati ini dulu. Kita tidak sekedar mengucapnya, tetapi kita hidup di dalamnya, mengalir darah kita dalam mengkaji. Itu kerja orang yang dawam. La ilaha illa anta, apa terjemah? Tiada Tuhan selain engkau. Apa Tuhan? Pemberi tanpa bahan baku kepada makhluk. Itu Rabb, ilah, Tuhan. Yang tak mampu melakukan itu tidak berhak dikatakan ilah. La ilaha. Apa itu ilaha? Pemberi yang tanpa bahan baku, tanpa apa namanya itu, bahan baku, tanpa apa itu, tanpa asal. Kita mampu memberi anak kita sepeda, tapi kita tahu sepeda asalnya dari besi. Besi asalnya dari biji besi. Mampu bikin besi? Tak mampu. Apalagi mampu bikin biji besi? Lagi tak mampu. Ini tidak berhak dikatakan ilah. Yang ilah tiada awalnya kemudian mengadakan. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jadi kita sekarang sedang bercakap la ilaha illa anta. Tiada ilah yang mampu membuat dari tiada menjadi ada, kecuali hanya engkau sahaja. Apa rupanya yang dari tiada menjadi ada? Semua diri kita ni, rezeki yang ada di tangan kita ni, ini dari tiada dibikin Allah jadi ada. Ilmu yang ada, kemauan saleh, taat, beribadat, itu dibikin Allah dari tak mau jadi mau, dari tak teringat jadi teringat. Kalaupun ada di situ campur tangan kawan, campur tangan guru, itu hanya sekedar asbab yang juga dirancang Allah. Hakikatnya yang punya kesemuanya itu hanyalah Allah. Itu di dalam. Ketika bibir mengucap la ilaha illa anta, tiada ilah, tiada Tuhan pembuat tanpa bahan baku kecuali hanya engkau wahai Allah. Subhanaka inna kunna minaz zalimin. Subhanaka, apa itu?
Maha suci engkau wahai Allah. Apa yang di dalam? Maha suci. Suci macam mana? Makna maha suci, seperti mufassirin, ahli-ahli tafsir, di banyak ayat Al-Quran setiap muncul subhana, subhana, mereka tafsirkan sudah. Makna maha suci yang hendak ditancap di dalam setiap bibir kita berzikir subhanallah, subhanallah. Maha suci maknanya ialah tidak dapat dicela orang yang ingin mencela Allah. Semua buatan Allah tidak dapat dicela, tidak pantas dicela. Kalau degil juga nak mencela, celalah, tapi anda sedang bertabrakan dengan akal sehat anda. Itu arti subhana. Mari kita dekati. Apalah buatan Allah yang paling kita tak suka? Lalu kita hendak mencela ini. Mari kita cari. Apa buatan Allah yang paling kita tak suka? Lalu kita hendak mencela. Penyakit misalnya. Dibikin Allah penyakit apa? Penyakit gigi. Napalah dibikin Allah penyakit gigi ini? Maunya jangan pakai penyakit gigi ini, napa? Biar kita pakai terus-terusan. Mencela, kan? Subhana, maha suci engkau. Artinya tak satu pun kerjamu yang dapat dicela. Tapi ini dapat dicela? Tidak. Karena orang ini belum menggunakan akal sehatnya secara baik. Begitu digunakannya secara baik, dia sendiri akan mencabut pernyataannya. Allah, kenapa engkau buat orang sakit gigi ya? Maunya jangan buat sakit gigi, kenapa? Kan mampu engkau buat orang tak pakai sakit gigi. Umpama macam itulah di dalam. Pakai akal sehat. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah mengajarkan kita. Ini semua yang di alam ni, membuat orang taat ni jadi taat, itu putusan Allah sendiri. Membuat orang musyrik jadi musyrik, putusan Allah sendiri. Membuat orang kafir jadi kafir, putusan Allah sendiri. Membuat orang kaya jadi kaya, miskin jadi miskin, hitam jadi hitam, putih jadi putih, putusan Allah sendiri. Mencipta dunia ni, tempat tinggal jadi tempat tinggal, putusan Allah sendiri. Menetapkan umur manusia ni, putusan Allah sendiri. Bagaimana anda mencelanya? Akal sehat, tahun lewat sudah kita kaji. Ingati, akal sehat supaya sesuai, supaya pantas kita mencela kalau kita pun punya andil dalam membuat ini. Rumah ni kita 50-50 modal. Mau kita begini bentuknya, mau kawan kita begini, pantas kita marah. Kalau sedikit pun tak ada modal kita di sini, kemudian kita datang-datang mencela, celaan yang sehat apa celaan yang sakit? Sakit. Ingat tak dulu kita bincang anak ayam? Ingat. Itulah hakikat la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kalau mau makhluk ini memakai akal sehatnya, tak satu pun kerja Allah yang pantas mereka cela. Karena Allah punya sendiri, bukan andil awak di sini. Kalau ada andil awak sini, yalah cocoklah. Begini dibuat Allah, mauku janganlah begini. Beginilah buat ya Allah. Sekarang mari kita dekati yang manusia hendak mengingkar dari buatan Allah. Mereka menggunakan akal mereka. Akal mereka itu pun dicipta Allah dari tiada menjadi ada. Macam mana? Masih mampu mengingkar. Akal yang nak kita pakai mengingkar itu pun dibagi dia. Cuba bayangkan dulu tubuh sempurna gagah macam ini, tapi tanpa akal yang kita pakai mengingkar, tuk dicabut. Bisa lagi mengingkar itu? Tidak bisa. Itulah la haula wala quwata. Ketika bibir kita mengucap subhanaka inni, di dalam sudah bekerja, itu zikir. Apapun zikir yang kita ucap di dalam mesti bekerja. Kalau tak, qiraah namanya, membaca. Membaca tidak menyembuhkan kita dari penyakit besar ni. Karena membaca itu adalah pekerjaan zahir
yang akan menyembuhkan penyakit-penyakit besar yang disebut di sini. Ini penyakit batin, maka pengoperasiannya pun, penyembuhannya pun mustilah yang batin. Cara singkat yang kita bincangkan malam ni menyembuhkan ni, kenali kebesaran Allah. Metodnya macam mana? Bawa bibir ni berzikir yang diikuti dengan hati. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maha suci engkau wahai Allah. Arti maha suci engkau, tak satu pun kerjamu yang pantas dicela. Memang banyak orang yang mencela, tapi karena belum menggunakan akalnya secara maksimal. Begitu digunakannya akalnya secara maksimal, dia akan mundur balik. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Subhanaka inni kuntu, engkau maha suci, aku nilah yang zalim, aku nilah yang goblok, aku nilah yang salah jalan, aku nilah yang tak tahu diri wahai Allah. Itu berbicara dengan hati. La ilaha illallah, hidupkan di dalam. Kalau tengah mengucap la ilaha illallah lah, kalau tengah istighfar pun hidupkanlah di dalam. Itu tugas kita.